Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel kami. Nah, kali ini kami akan membagikan tentang tata cara pengisian sistem informasi sumber daya terintegrasi atau yang biasa disebut dengan SISTER. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kami untuk mendapatkan info-info terbaru dan menarik lainnya dari kami. Baik, di sini sudah ada tampilan dari SISTER. Nah, ini merupakan tampilan awal dari SISTER. Kita akan coba login menggunakan username yang telah kami buat sebelumnya. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, tampilan awal dari SISTER jika kita telah berhasil login seperti ini. Ini merupakan tampilan awal dari SISTER yang berisi ringkasan profil, pendidikan terakhir, serta data-data yang telah diisi sebelumnya. Sebagai informasi bahwa data-data yang ada di akun SISTER seorang dosen itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama data-data yang dimasukkan atau diinput sendiri oleh dosen yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah data yang ditarik atau yang diambil langsung dari PDPT atau pangkalan data dikti. Nah, jadi yang ada di sini merupakan ringkasan dari data-data yang ada di dalam SISTER kita. Kemudian di sini ada beberapa menu, yaitu terdiri dari profil, kualifikasi, kompetensi, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, penunjang, reward, layanan PAK. Kemudian ada selanjutnya layanan BKD, layanan Serdos, dan info Serdos. Itu merupakan menu yang ada di akun SISTER kita masing-masing. Baik, yang pertama kita akan membuka menu yang pertama, yaitu profil. Nah, di dalam menu profil ini terdiri dari sub menu, yaitu ada data pribadi, invasi, jabatan fungsional, kepangkatan, dan penempatan. Nah, kita coba buka data pribadi. Nah, untuk teman-teman dosen yang baru memiliki akun SISTER atau mungkin login untuk pertama kalinya di SISTER, maka data yang ada di akun SISTER Bapak Ibu akan terisi NIDN, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian nama ibu kandung. Nah, foto masih kosong. Jadi Bapak Ibu bisa mengunggah foto di sini. Kemudian keilmuan, apabila Bapak Ibu baru memiliki akun SISTER, maka di bagian keilmuan ini pun masih kosong. Jadi silahkan diisi dengan mengklik edit data. Begitupun dengan alamat dan kontak. Apabila Bapak Ibu merasa bahwa alamat dan kontak ini tidak sesuai atau perlu diperbaharui, maka silakan Bapak Ibu mengklik ajukan perubahan data alamat dan kontak. Nah, yang menjadi perhatian penting dalam data pribadi ini adalah di bagian NPWP Bapak Ibu. Kenapa? Karena bagian NPWP ini menjadi sangat penting pada saat proses ujian sertifikasi dosen.
beberapa teman-teman dosen tidak lanjut ke tahap ujian sertifikasi dosen selanjutnya hanya karena tidak melengkapi NPWP pada profil sister mereka, atau yang lebih parahnya lagi, mereka telah mengisi NPWP ini namun mereka tidak mengajukan perubahan data, sehingga perubahan data yang telah mereka isikan di sini tidak terbaca oleh operator perguruan tinggi, sehingga operator perguruan tinggi tersebut tidak mensinkronisasikan ke dikti, sehingga tidak terbaca bahwa mereka memiliki NPWP. Nah, ini sebenarnya hal sederhana tetapi sangat merugikan bagi Bapak Ibu. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya, pastikan bahwa NPWP memang sudah kita upload dan pastikan bahwa kita telah mengajukan permintaan perubahan data dengan meng-cross check apakah betul-betul permintaan perubahan data ini telah masuk ke akun operator PDPT yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Nah, yang perlu menjadi perhatian juga di sini adalah yaitu bidang keilmuan. Nah, silahkan Bapak Ibu mengisi bidang keilmuannya sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Itu ya yang terkait dengan data pribadi. Nah, selanjutnya kita melangkah ke InPassing. Nah, bagi Bapak Ibu yang telah memiliki SK InPassing, nah SK InPassingnya itu kita upload di bagian ini. Jadi, jika Bapak Ibu baru memiliki akun sister, maka di sini akan terlihat kosong. Jadi silahkan mengklik tambah. Nah, silahkan mengisi data-data InPassing Bapak Ibu sesuai dengan data-data yang tertera di sini. Mulai dari golongan atau pangkat, misalkan Bapak Ibu S2 dan di SK-nya itu tertera golongan 3B. Silahkan dipilih 3B. Kemudian silahkan masukkan nomor SK InPassing-nya, kemudian tanggal SK-nya tanggal berapa, kemudian terhitung mulai tanggal berapa, angka kreditnya berapa, masa kerjanya dalam tahun berapa, dan masa kerja dalam bulannya berapa. Nah, biasanya bagi Bapak Ibu yang baru saja selesai mengurus InPassing, biasanya masa kerjanya dalam tahun itu masih 00 tahun, dan untuk masa kerja bulannya biasanya 01 bulan. Nah, kemudian untuk SK InPassing-nya silahkan diupload di upload dokumen, silahkan dipilih filenya di sini, kemudian masukkan nama dokumennya apa, misalkan SK InPassing, seperti itu. Keterangannya boleh dikosongkan, kemudian silahkan memilih jenis dokumennya apa, apakah SK dan lain-lain sebagainya, di sini bisa dipilih. Kemudian tautan dokumen bisa dikosongkan, kemudian klik simpan. Maka secara otomatis SK InPassing Bapak Ibu dan data-data InPassing Bapak Ibu akan terekam di sini. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, itu tadi terkait dengan pengisian InPassing. Nah, yang berikutnya yaitu jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional ini pada prinsipnya pengisiannya sama dengan pengisian InPassing tadi. Kita sisa mengklik tambah, kemudian memasukkan data-data sesuai dengan data yang diperlukan di sini. Untuk bagian jabatan fungsional yang wajib diisi itu yang memiliki tanda bintang merah seperti ini. Jadi seperti kelebihan pengajaran, kelebihan penelitian, kelebihan pengabdian masyarakat, dan kelebihan kegiatan penunjang itu boleh dikosongkan. Kemudian lagi-lagi jangan lupa mengupload SK jabatan fungsionalnya di upload dokumen pendukung. Kemudian bagian kepangkatan. Nah, di kepangkatan ini kita mengisi sama dengan yang kita masukkan
di submenu in-passing tadi ya Bapak Ibu. Jadi kepangkatan diisi dengan hal yang sama dengan in-passing. Nah, kemudian penempatan. Nah, untuk submenu penempatan ini pada sister saya kemarin ini langsung ditarik datanya dari PDPT Dikti Bapak Ibu. Jadi saya tidak mengganggu gugat. Ini memang telah terisi otomatis pada saat saya pertama kali memiliki akun sister ini. Nah, oke, itu tadi sub-sub menu yang ada di bagian profile. Selanjutnya di bagian kualifikasi. Nah, di bagian kualifikasi ini terdiri dari dua, yaitu pendidikan formal dan diklat. Nah, di bagian pendidikan formal ini juga untuk akun sister saya kemarin pada saat saya pertama kali memiliki akun sister, ini secara otomatis telah terisi. Tetapi bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin menambahkan, bisa ditambahkan di sini dengan mengklik tambah, kemudian silahkan diisi sesuai dengan pendidikan formal yang Bapak Ibu miliki. Nah, kemudian di diklat, isi sesuai dengan diklat-diklat yang pernah Bapak Ibu ikuti. Nah, untuk di sini saya memberikan dua contoh, yaitu ada bimbingan teknis penyusunan pembelajaran semester mata kuliah atau e-materi pendidikan jarak jauh, dan yang kedua adalah pekerti. Nah, jadi di sini kita hanya sisa mengklik tambah, kemudian kita memasukkan jenis diklat apa yang telah kita ikuti. Nah, contohnya tadi saya misalkan pekerti, kemudian klik melaksanakan kegiatan pengajaran, kemudian melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Nah, silahkan dimasukkan sesuai dengan lama kegiatan yang telah diikuti. Misal lamanya 641 sampai 960 jam. Kita pilih seperti ini. Kemudian kita masukkan nama diklatnya apa, kemudian penyelenggaranya siapa, peran kita sebagai apa, peserta atau lain sebagainya, tingkatan diklatnya lokalkah, regionalkah, nasionalkah, atau internasionalkah. Nah, tadi saya kan lokal. Jumlah jamnya berapa, disesuaikan dengan yang kita pilih tadi di sini ya Bapak Ibu. Kemudian nomor sertifikat, tanggal sertifikatnya, tahun penyelenggaraannya, tempatnya di mana, tanggal mulai diklatnya kapan, tanggal selesainya kapan, kemudian nomor SK penugasan dari perguruan tinggi, kemudian tanggal SK penugasannya kita. Nah, kemudian untuk diupload dokumen, nah di sini kita mengupload dua dokumen minimal. Yang pertama yaitu sertifikat pekerti yang telah kita miliki atau sertifikat diklat yang telah kita ikuti, dan yang kedua adalah bukti SK penugasan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yaitu adalah kompetensi. Nah, di kompetensi ini terdiri dari dua, yaitu sertifikasi dan tes. Nah, jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu belum pernah mengikuti ujian sertifikasi dosen, maka ini akan kosong, dan apabila Bapak Ibu telah lulus ujian sertifikasi dosen, maka ini akan terisi secara otomatis ya Bapak Ibu. Berikut dengan sertifikatnya itu akan terisi secara otomatis. Nanti coba kita lihat dokumennya. Nah, seperti ini. Jadi untuk submenu sertifikasi akan terisi secara otomatis. Nah, yang selanjutnya itu adalah tes. Nah, ini juga sama. Jika Bapak Ibu sebelumnya telah mengikuti tes pada PLTI, maka secara otomatis pada submenu ini
akan terisi, tetapi jika belum maka ini akan kosong. Nah, apabila Bapak Ibu mengikuti tes selain daripada yang diselenggarakan oleh PLTI, maka silakan Bapak Ibu menambah dengan mengklik di sini. Jenis tesnya apa, nama tesnya, penyelenggaranya apa, kemudian tanggal tesnya, tahun tesnya, dan skor tes yang Bapak Ibu miliki. Kemudian jangan lupa memasukkan bukti pendukungnya di sini, yaitu berupa sertifikat. Nah, itu untuk kompetensi. Nah, kita melangkah ke bagian pendidikan. Nah, di bagian pendidikan ini terdiri dari beberapa submenu. Ada pengajaran, bimbingan mahasiswa, pengujian mahasiswa, bahan ajar, desering, orasi ilmiah, pembimbing dosen, dan tugas tambahan. Ini untuk bagian pengajaran, ini secara otomatis terisi ya Bapak Ibu. Jadi ini merupakan data yang ditarik dari data PDPT. Nah, selanjutnya bimbingan mahasiswa. Untuk bimbingan mahasiswa di sini juga sama. Ini terisi otomatis dan ditarik dari PDPT Bapak Ibu. Pengujian mahasiswa. Nah, begitu juga dengan pengujian mahasiswa. Yang bisa kita tambahkan di sini adalah bahan ajar, desering, orasi ilmiah, pembimbing dosen, dan tugas tambahan. Nah, coba kita lihat. Untuk tugas tambahan, biasanya kan Bapak Ibu selain menjadi dosen di suatu perguruan tinggi juga memiliki tugas tambahan. Sebagai contoh di sini saya pada tahun 2018 saya sebagai ketua prodi S1 Kesehatan Masyarakat, maka di bagian tugas tambahan ini saya mengisi sebagai ketua prodi. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan tugas tambahan yang Bapak Ibu miliki di bagian ini. Bisa Bapak Ibu pilih tugas tambahannya apa, mulai dari rektor, rektor 1, kaprodi, dekan, atau jurusan, direktur, ketua, sampai pada wakil ketua 3 atau lainnya. Bapak Ibu bisa mengisikan. Kemudian unit kerjanya di mana, jumlah jam yang diakui. Untuk kaprodi jumlah jam yang diakui yaitu adalah 4 jam. Kemudian kita masukkan SK penugasannya, berhitung mulai tanggal berapa, kemudian berakhir tanggal berapa. Dan untuk selanjutnya kita upload bukti dokumennya yaitu berupa SK pengangkatan. Itu terkait pendidikan. Nah, yang selanjutnya kita melangkah ke penelitian. Nah, di bagian penelitian ini ada 3, yaitu penelitian, publikasi ilmiah, ada penelitian, publikasi karya, dan paten atau haki. Nah, yang pertama adalah penelitian. Jadi, di bagian penelitian ini kita bebas mengisikan atau menambahkan semua penelitian-penelitian yang pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, di sini sebagai contoh di akun sister kami itu ada 4. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan semua kegiatan-kegiatan penelitian yang pernah Bapak Ibu lakukan di menu ini. Bisa Bapak Ibu pilih apakah sebagai ketua atau sebagai anggota. Kemudian dimasukkan judul penelitiannya apa. Kemudian afiliasinya, universitasnya atau perguruan tingginya Bapak Ibu. Kemudian pengabdian masyarakat sebelumnya apa yang terkait dari penelitian Bapak Ibu. Terus jenis skimnya apa. Nah, untuk bagian pengisian form tanpa penelitian ini Bapak Ibu cukup mengisikan data-data yang diberi tanda bintang-bintang merah ini. Nah, jadi ini yang wajib untuk diisi. Nah, yang tidak ada tanda bintang-bintang merahnya seperti ini boleh dikosongkan. Nah, jadi yang penting itu judul penelitian, afiliasi, kemudian tahun usulannya tahun berapa, tahun kegiatannya tahun berapa, tahun pelaksanaannya, kemudian lama kegiatannya berapa tahun, tahun pelaksanaannya tahun keberapa, dananya dari Dikti berapa jika ada, dana dari perguruan tinggi jika ada, atau dari institusi lain. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa mengupload sebagai bukti dokumen, yaitu yang pertama SK penugasan, yang kemudian yang kedua adalah laporan hasil penelitian,
Kemudian yang ketiga bisa berupa kontrak penelitian dari LP2M misalkan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah publikasi karya. Nah, publikasi karya ini adalah semua jurnal-jurnal atau publikasi-publikasi karya ilmiah yang kita miliki. Nah, di sini ada dua sumber. Yang pertama, kita bisa mengimpor publikasi kita dari Sinta. Dari data Sinta itu kita bisa impor. Kemudian apabila sudah kita impor dan Bapak Ibu merasa bahwa penelitian saya masih ada yang belum tercover dari Sinta, maka Bapak Ibu bisa menambahkan di sini. Klik tambah. Bapak Ibu pilih melaksanakan kegiatan penelitian, menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya. Kemudian silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan publikasi yang Bapak Ibu miliki. Apakah hasil penelitian atau pemikiran dipublikasikan dalam bentuk monograf, dalam bentuk buku referensi, atau dalam bentuk jurnal internasional terindeks pada database internasional bereputasi, atau jurnal nasional terakreditasi. Nah, semua ada pilihannya di sini. Silakan Ibu Bapak pilih sesuai dengan jenis publikasi yang telah Bapak Ibu lakukan atau yang Bapak Ibu miliki. Silahkan dicentang. Kemudian silahkan masukkan bukti dokumennya atau upload dokumennya. Nah, untuk upload dokumen di sini silahkan Bapak Ibu mengupload yang pertama jurnal atau artikel yang Bapak Ibu miliki. Kemudian, nah, yang menjadi catatan penting pada bagian pelaksanaan penelitian ini adalah bahwa Bapak Ibu wajib mengisi tautan dokumen, memasukkan link atau URL dari publikasi kita. Gunanya apa? Bahwa nanti pada saat proses ujian sertifikasi dosen misalnya, asesor dengan mudah bisa mengakses publikasi karya ilmiah yang kita miliki sehingga bisa dibuktikan kebenarannya. Karena jika hanya menuliskan atau melampirkan artikelnya, asesor kemudian tidak bisa mengakses di mana jurnal atau publikasi Bapak Ibu berada. Gitu ya. Jadi tadi saya juga lupa menyampaikan bahwa hal tersebut juga dilakukan pada bagian penelitian. Jadi jangan lupa memasukkan link URL-nya atau tautan dari penelitian Bapak Ibu. Jadi di sini ya dimasukkan tautan dokumen seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah paten atau haki. Jika Bapak Ibu memiliki paten atau haki, nah silahkan ditambahkan pada bagian ini. Oke, kita melangkah ke bagian pelaksanaan pengabdian. Nah, di bagian pelaksanaan pengabdian ini ada 3, yaitu pengabdian, pembicara, kemudian jabatan struktural. Nah, yang pertama adalah bagian pengabdian. Untuk pengabdian ini, silahkan Bapak Ibu masukkan semua jenis pengabdian yang pernah Bapak Ibu lakukan sebelumnya. Nah, silahkan diklik tambah. Kemudian kategori kegiatannya silahkan dipilih apakah melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau industri, atau berupa memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan. Itu silahkan dipilih. Apakah berdasarkan bidang keahlian, berdasarkan penugasan, atau berdasarkan fungsi atau jabatan. Nah, kalau misalkan pengabdian Bapak Ibu yaitu memberikan penyuluhan, maka dia masuk di sini, memberi pelayanan kepada masyarakat. Kemudian kita centang berdasarkan bidang keahlian. Kemudian ini prinsipnya sama, yaitu kita wajib mengisi data-data yang diberi bintang merah. Jadi yang wajib adalah judulnya, afiliasinya, kemudian tahun usulan, tahun kegiatan, tahun pelaksanaan, sampai di dana dari institusi lain jika memang ada. Nah, prinsip pengisiannya ini sama tadi dengan prinsip pengisian di bagian pelaksanaan
penelitian. Nah, kemudian di bagian upload dokumen pendukung, silahkan Bapak Ibu memasukkan dokumennya. Yang pertama adalah SK penugasan, kemudian yang kedua laporan pengabdian, kemudian yang ketiga adalah surat atau bukti bahwa telah melakukan pengabdian dari institusi terkait atau dari dan foto-foto kegiatan yang Bapak Ibu miliki pada saat proses atau pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu bagian pembicara. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu mengisi apabila Bapak Ibu pernah menjadi pembicara pada suatu kegiatan. Nah, itu silahkan diisi pada bagian ini. Nah, ini sebagai contoh yang saya lakukan. Nah, yang terakhir adalah jabatan struktural. Nah, silahkan Bapak Ibu mengisi apabila Bapak Ibu memiliki jabatan struktural di luar dari institusi Bapak Ibu. Nah, di sini ada pilihannya apakah menjadi menteri, anggota DPR, duta besar, sampai kepada kepala dinas. Nah, itu silahkan diisi. Kemudian masukkan nomor SK-nya, terhitung mulai tanggal berapa, kemudian lokasi penugasan, kemudian upload bukti dokumen yaitu berupa SK penugasan. Itu yang terkait dengan pelaksanaan pengabdian. Nah, yang selanjutnya adalah penunjang. Nah, di bagian penunjang ini terdiri dari anggota profesi, pengelola jurnal, penghargaan, visiting scientist, atau penunjang lainnya. Nah, yang pertama, anggota profesi. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu mengisi jika Bapak Ibu menjadi salah satu anggota sesuai dengan organisasi profesi yang Bapak Ibu miliki. Sebagai contoh, di sini saya mengisi nama organisasinya adalah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, kemudian peran saya sebagai anggota, kemudian mulai keanggotaannya 2016, selesai keanggotaan itu adalah tahun 2021. Nah, detail datanya seperti ini. Apabila Bapak Ibu ingin mengisi, silahkan klik tanda tambah yang ada di sini. Silahkan Bapak Ibu isi kategori kegiatannya apa, nama organisasinya apa, peran sebagai anggota kah, ketua kah, dan lain sebagainya. Kemudian mulai keanggotaannya tahun berapa, kemudian selesai tahun berapa, kemudian instansi profesinya diisi di sini. Nah, kemudian upload dokumennya apakah berupa kartu keanggotaan dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian untuk memastikan apakah betul-betul yang telah kita upload di sini, baik itu tadi dari kualifikasi, profil, kompetensi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita sisa mengklik ini yang ada di bagian aksi. Nah, kita lihat detail data. Kemudian di aksi kita lihat di sini, lihat dokumen. Ini untuk memastikan apakah dokumen pendukung telah terupload dengan benar. Ini ya, seperti itu. Nah, jadi kalau sudah seperti ini berarti dokumen pendukungnya telah terupload dengan benar. Nah, kembali ya Bapak Ibu. Itu terkait penunjang di bagian anggota profesi. Nah, yang selanjutnya adalah pengelola jurnal. Silahkan Bapak Ibu isi jika Bapak Ibu merupakan pengelola jurnal yang telah terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 5. Kemudian penghargaan, silahkan Bapak Ibu isi jika Bapak Ibu pernah menerima penghargaan sebelumnya. Sama dengan visiting scientist, silahkan diisi. Dan yang terakhir di bagian penunjang yaitu adalah penunjang lain. Nah, di bagian penunjang lain, Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh kegiatan yang saya masukkan yang tergolong ke dalam penunjang lain. Misalkan seminar nasional. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam penunjang lainnya. Kemudian panitia ujian akhir, itu bisa kita masukkan. Kemudian workshop penelitian. Nah, intinya adalah di penunjang lain ini
Bapak Ibu bisa memasukkan semua kegiatan-kegiatan seminar atau workshop yang pernah Bapak Ibu ikuti, atau kegiatan-kegiatan kepanitiaan yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu, dan atau kegiatan-kegiatan di luar perguruan tinggi Bapak Ibu yang Bapak Ibu pernah berperan di dalamnya, itu ya. Nah, jadi kita mengisikan nama kegiatan, institusi penyelenggara, kemudian nomor SK-nya, terhitung tanggal berapa, tanggal selesainya, peran kita isi, kemudian masukkan dokumennya. Nah, itu untuk penunjang. Kemudian reward. Nah, silahkan Bapak Ibu masukkan jika memang Bapak Ibu menerima reward berupa beasiswa kah, kesejahteraan kah, atau tunjangan. Silahkan diisi itu. Nah, itu tadi terkait pengisian data-data pribadi seorang dosen dan terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, yang selanjutnya menu ada di sini layanan PAK, layanan BKD, dan layanan Serdos. Nah, menu layanan Serdos ini akan Bapak Ibu gunakan nanti apabila Bapak Ibu telah eligible untuk mengikuti ujian sertifikasi dosen. Nah, jadi jika Bapak Ibu telah mengisi profil sampai penunjang dengan benar, maka untuk mengontrol apakah Bapak Ibu eligible untuk mengikuti ujian sertifikasi dosen selanjutnya, bisa Bapak Ibu lihat infonya di layanan Serdos. Nah, jadi apabila Bapak Ibu eligible, maka di sini nanti akan tertulis eligible untuk mengikuti ujian sertifikasi dosen tahap selanjutnya. Begitupun apabila Bapak Ibu telah mengikuti ujian sertifikasi dosen, maka pengumuman lulus atau tidaknya Bapak Ibu bisa lihat di menu layanan Serdos ini. Di sini akan terlihat bahwa Anda telah lulus, kemudian sertifikatnya bisa dilihat di menu sertifikasi yang di kompetensi tadi. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir adalah info Serdos. Nah, siapa tahu di antara Bapak Ibu ada yang menanyakan, loh kok akun sister saya tidak ada hal yang seperti ini atau tidak ada tampilan yang seperti ini. Nah, tampilan seperti ini akan muncul jika Bapak Ibu dipilih oleh teman sejawat untuk menjadi penilai pada proses D4, yaitu penilaian persepsional diri. Nah, di sini akan muncul seperti ini jika Bapak Ibu diminta untuk menjadi penilai, ya Bapak Ibu, sekedar informasi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengisian data diri dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada akun sister. Semoga video yang kami buat ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Nah, sampai di sini dulu video dari kami. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe YouTube channel kami agar mendapatkan video-video terbaru dan menarik lainnya dari kami. Assalamualaikum.